Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kembali lagi dengan saya Sinyowidi dari Forum Bustas ya. Kita kedatangan tamu dari Indonesian Drummer yang alhamdulillah dari jauh-jauh hari kita mengundang mereka semua sudah menyempatkan waktunya hadir di sini. Terima kasih buat siapa? Saya Tigor. Dengan Tiger, dengan Butet, Adam. Oke, terima kasih buat Butet, Bang Tigor dan Adam atas waktunya bisa hadir di sini ya. Sebelum kita masuk ke sesi pertama, Indonesian Drummer itu apa sih? Terus bagaimana terbentuknya? Oke, selamat malam semuanya. Jadi di sini saya mau menjelaskan sedikit tentang Indonesian Drummer sendiri. Indonesian Drummer sendiri itu berdirinya pertama kali itu tanggal 25 April. Itu tahun 2012 kalau saya nggak salah. 2012 ya. Itu di ID Pusat. Oh, ID Pusat. Iya. Di ID Pusat. Bukan 2012. 2010. 2010. Iya. Jadi itu ID Pusat itu berdiri itu waktu itu penggagasnya itu ada Mas Gilang Ramadan. Oh, Gilang Ramadan ya, saya tahu ya. Ada Mas Andi Andarusman. Oh, Pasben ya? Iya, Sandi Pasben. Kemudian Iya. ada Mas Konde. Mas Konde. Ex drummer Samson. Iya, Samson. Kemudian ada Gusti Hendy, drummer Gigi. Oh iya. Ada Brian, Selo on Seven. Kemudian ada Posan Tobing. Dan masih ada banyak sebenarnya. Banyak ya. Nama-nama lainnya kalau disebutin mungkin banyak ya gitu. Oh iya. Nah, atas gagasan mereka lah Indonesian Drummers dibentuk. Kemudian seiring berjalannya waktu, Indonesian Drummers ini udah mulai banyak nih. Tadinya cuma ada di Jakarta aja ya. Iya. Nah, tapi ternyata dari daerah-daerah itu banyak sekali drummer-drummer yang ada di sana. Mereka merasa, aduh kita juga pengen nih ingin bergabung dengan Indonesian Drummers. Gimana caranya? Akhirnya dari ID Pusat sendiri mencoba menggerakkan untuk ada ID di setiap daerah di Indonesia ini gitu. Oh gitu. Jadi memang kalau ditanya Indonesian Drummers ada di mana aja sih? Di seluruh Indonesia ada. Di seluruh Indonesia Seluruh berarti Indonesia ya? ada Indonesian Drummers. Dan kita semua menyiapkan wadah lah untuk semua drummer, baik itu drummer yang secara drummer langsung ataupun temennya drummer atau yang suka main drum gitu. Oh gitu. Yang hobi drum gitu. Jadi Indonesian Drummers itu nggak melulu hanya untuk drummer aja gitu. Oh, jadi nggak hanya untuk drummer aja. Yang hobi drum nggak bisa main drum pun tapi suka menikmati musik atau drum itu boleh bergabung di Indonesian Drummer. Ya? Iya. Nah berjalan dari situ, berangkat dari situ, akhirnya juga pada 31 Agustus 2019 waktu itu kita ya. Kita juga akhirnya di Tangerang Selatan sendiri kan belum ada ya. Iya. Tangerang Selatan sendiri belum ada. Akhirnya dibentuklah Indonesian Drummers Tangsel. Jadi untuk drummer-drummer yang ada di wilayah Tangsel juga nggak perlu bingung lagi ini harus kemana ya kalau mau cari wadahnya. Yang drummer-drummer Tangsel kemana nih? Kalau dulu kan harus bergabung ke Jakarta kah gitu. Iya betul, jadi nggak perlu jauh-jauh ya. ya. Kalau ini nggak perlu jauh-jauh, jadi sekarang di Tangsel sendiri udah ada ya. Ini kita Indonesian Drummers Tangsel yang sebentar lagi kita mau ulang tahun nih 31 Agustus ya. Akhir bulan ini kita mau ulang tahun nih ID Tangsel. Ya boleh lah, tadi kalau memang ini dari Formustas kan kita diundang-undang kasih tahu ada caranya. Ya, jadi memang itu tadi yang saya sampaikan. Jadi Indonesian Drummers ini tidak melulu hanya untuk sebatas drummer aja, tapi enggak. Untuk semua kalangan yang suka main drum, yang hobi drum, yang hobi menikmati musik atau drum itu boleh bergabung di Indonesian Drummer. Oh gitu ya, nggak menutup kemungkinan dia seorang drummer, pokoknya intinya dia suka dengan musik atau suka dengan ini, dia mau bergabung atau mau menjadi member itu tidak masalah. Nggak masalah, boleh banget gabung di gitu. Tangsel. Berarti ininya hampir sama dengan Formustas ya, karena Formustas ini kan Forum Musik Seni dan Kebudayaan Tangerang Selatan. Oh iya benar. Jadi kita mau mencakup semua dari tadi ya dari drummer atau dari gitar, karena musik itu kan luas dan seni itu juga kan luas ya, tidak hanya musik. Nanti kita juga akan menghadirkan itu kayak seni tari, seni silat atau apapun itu yang masih berbentuk seni. Ini kita akan coba tampilkan di sini dan merangkul semua seni-seni yang sudah mulai ditinggalkan sama anak-anak sekarang nih. Iya benar. Iya, kayak keroncong kan, orang siapa yang mau denger keroncong? Atau mana itu udah nggak level lah katanya. Kalau misalnya main drum atau apapun itu udah pasti keren banget gitu loh. Makanya kita coba mengundang Indonesian Drummer untuk kita bersatu memajukan musik atau seni yang ada di Tangerang Selatan. Tapi benar juga loh Mas. Ini sebenarnya kita bisa dibilang mungkin
kenalnya baru, tapi mungkin visi kita sebenarnya sama. Oh, kayak di Indonesian Drummers ini kan sebenarnya kita juga pengennya ibaratnya melestarikan musik Indonesia lah. Betul. Ini makanya secara tidak kebetulan nih ya. Iya. Ini kita ajak ini ada sini ada Adang. Ini dia kalau main drum itu nggak seperti drummer kebanyakan yang mainnya chop, gospel ataupun yang fusion funk nggak. Dia mainnya musik tradisional Indonesia. Dia bawain lagu-lagu dari Jawa Barat, dari Bali. Justru kita memang pengennya anak-anak sekarang itu ya ibaratnya anak-anak milenial ini balik lagi mengenal budayanya seperti apa sih. Iya. Indonesia tuh keseniannya banyak banget dan mereka tuh sekarang jangan sampai meninggalkan. Kita pengennya begitu. Kita jangan meninggalkan sejarah yang udah ada ya, seni yang sudah ada ditinggalkan walau dengan kebudayaan dari luar masuk, tapi kita meninggalkan seni yang udah dari dulu dilestarikan tapi hilang begitu Iya, padahal ada di darah kita loh. Bener. Makanya saya juga niat membangun itu, kita mau merangkul semuanya karena saya lihat makin kemari kebudayaan kita juga semakin hilang, terus musik ini kita jadi di kota-kotakan gitu loh. Jadi enggak ya pokoknya ya mungkin sudah tahu ya, udah banyak itu, makanya saya mudah-mudahan cita-cita Formustas dan Indonesian Drummer itu kita bisa jalan bareng, bersinergi dan bisa memajukan semua tadi dari musik tradisional sampai yang musik modernnya, kita bisa jalan bareng terus bersama-sama memajukan musik ya. Keren banget ternyata sama visinya. Oh alhamdulillah ya, alhamdulillah ya, makanya tadi saya bilang mudah-mudahan kita bisa bersinergi ke depannya, bisa memajukan makin sering nanti kita coba event-event dari ID maupun dari Formustas sendiri gitu. Oke, tadi kan saya udah tanya. Tadi kalau untuk tadi yang saya tangkap itu siapa saja sama termasuk dengan Formustas. Misalnya itu pendaftarannya lokasi atau tempat pendaftaran itu bisa online atau offline atau kita untuk sistematisnya ini mungkin saya mau kasih ke Butet ya, boleh menjelaskan ya. Iya, sebelumnya saya akan menjelaskan untuk pendaftaran gimana sih jadi member ID Tangsel. Oh iya, gitu gimana? Mau dari mana aja gitu kan, yang ingin bergabung ataupun kumpul bareng kita itu bisa DM atau ada nomor sih di Instagram kami. Instagramnya ada ya, berarti tinggal di DM aja nanti langsung bisa di follow up langsung ya. Oh gitu. Tapi kalau misalnya yang nggak punya Instagram, kalau misalnya saya mau datang ke ini, saya ambil melihat lokasinya atau tempatnya kayak di sini kan Formustas base campnya di sini. Iya. Saya mau daftar juga di sini, itu gimana? Kalau misalkan untuk daftar saat ini kan karena lagi PPKM dulu nih. Biasanya kita di kafe-kafe kan. Karena gitu. Kafenya lagi maksudnya PPKM ini, jadi belum beroperasi lagi, belum paling komunikasinya via medsos ya, via medsos ya. Tapi FB-nya ada juga ya? Ada ya. Oh iya. Yang gini juga kalau sana misalnya taruhlah dari tadi saya bilang kumpulan tim-tim Formustas atau yang member juga Formustas mau daftar, karena kan misalnya tadi di DM mungkin kita belum tahu atau belum ini. Iya. Kalau misalnya dia daftar di kita terus nanti kita arahkan itu tidak masalah ya? Tidak masalah. Boleh ya? Boleh banget. Oh gitu boleh ya. Makanya saya tanya dulu, nanti kan takutnya ada kesalahan apa gimana. Jadi nanti langsung saya direct, udah langsung aja ke DM ke IG-nya. Iya. Indonesian Drummer. Oke, untuk Butet ini dari pertama dari tadi ya Butet ya. Ini dari Adam ya. Maksudnya tadi yang untuk Adam sendiri bermainnya dari seni permainan untuknya dari seni apa tuh maksudnya itu tadi Bang Tigor tuh kalau ini? Jadi Adang ini kalau yang beberapa kali saya lihat penampilannya, performance-nya dia memainkan tuh musik-musik tradisional Indonesia gitu. Jadi main drum tetap main drum dengan gaya drummer, dengan skill atau teknik-teknik yang dia punya dari drum itu sendiri, tapi dia coba aplikasikan ke musik-musik tradisional Indonesia gitu. Jadi musik-musik Jawa, kayak dia sering main Jawa Barat, Bali gitu ya, sering ya. Aku tuh juga ciri khasnya dia selalu pakai udang gitu. Oh iya, agak kedaerahan berarti betul. Dari kedaerahan ya, jadi diaplikasikan untuk menjadi musik yang sekarang menjadi modern gitu ya. Musik tradisional yang disajikan secara modern gitu. Oh iya. Dan mungkin Adam bisa jelasin lagi Adam. Coba gimana Mas Adam bisa jelasin? Jadi kalau lagu yang aku bawain itu biasanya ada yang lagu zaman sekarang. Iya. Lagu kayak hip hop tapi dia dikolaborasikan dengan kayak gamelan Sunda, gamelan Bali. Iya, itu banyak gitu. Tuh ya. Dan patternnya itu tetap ada kayak gospel, chopsnya. Dan kalau aku itu pakai gamelan, kenong di kaki. Oh, kenom gitu ya. Oh, gitu ya. Berarti yang tadi saya bilang berarti
dari tradisional dibawa ke menjadi modern ya. Ya bagus Adam itu coba makin banyak lagi yang kayak Adam, jadi kita tetap bisa melestarikan musik yang ada sekarang. Nah, ini saya ini lagi ini kan ada ini di meja nih ya. Di meja ini stick ini namanya apa ya? Kalau misalnya saya juga maaf nih, saya juga kurang ini dari Butet atau Bang Tigar bisa? Ya, jadi kalau di sini kami karena memang dari Indonesian Drummers ya. Jadi memang keseharian kami ya ini bermain dengan stick drum gitu. Dan di sini ada namanya drum pad. Oh, drum pad ya. Ya, ini salah satu media untuk latihan drummer. Jadi tidak selalu harus bawa drum, tidak harus selalu bawa alat yang berat-berat lah gitu. Jadi kita cukup bawa drum pad untuk latihan ataupun sticking di mana aja gitu. Oh, jadi stickingnya jadi nggak usah ribet-ribet bawa. Kalau yang nggak perlu bawa snare kan agak lumayan tuh. Iya. Oh, berarti tinggal bawa ini aja, masukin tas, ini mah bisa masuk ya? Bisa. Iya, jadi buat sticking setiap harinya ini. Ini sebenarnya salah satu ukuran yang cukup besar ya, karena masih ada pad yang lebih kecil lagi ya Tete. Oh, ada yang lebih kecil lagi ya? Bahkan ada yang ukurannya itu cuman 4 in, 10 4 in ya, 10 sentian. Oh iya. Jadi ini praktis setiap harinya kalau misalnya kita mau ini latihan ini terus ya. Buat latihan lah. Oke, nanti di sesi ininya nanti bisa tunjukin ya cara-cara misalnya kayak sticking baik gimana, terus ini boleh. Nanti kita di season yang ini selanjutnya. Oke, tadi saya sedikit nanya tadi masih tentang Indonesian drummer, terus dari cara ininya. Nah, untuk tadi buat Indonesian drummer sendiri, langkah-langkah untuk target untuk Indonesian drummers ini nanti ke depannya apa nih? Kalau tadi kan kita kan memang mau memajukan ya, masih ada untuk step-step untuk menjadi pertama menjadi drummer yang bagus, yang baik, terus untuk merangkul yang tadi dibilang semua musisi semua pekerja seni atau yang tidak yang suka musik tapi dia pengen main drum atau bisa main drum, itu gimana nih kalau misalnya ininya? Jadi kalau seperti yang tadi sudah saya bahas juga di awal, jadi memang Indonesian Drummers ini adalah sebagai wadah untuk yang tadi kita sebutkan, baik drummer, orang yang suka bermain drum, orang yang hobi dengan drum, ataupun orang yang punya hubungan dengan bermain drum, itu bisa semua di situ. Nah, kalau ditanya tujuannya apa sih, goalnya apa sih sebenarnya? Yang sudah pasti kita pengennya pertama kita menjadi wadah untuk bisa menyalurkan. Pertama misalkan kayak masalah edukasi atau pendidikan untuk memberikan pelatihan, kemudian apalagi itu juga mau jadi wadah untuk bisa menyalurkan bakat-bakat nih, kayak misalkan banyak bakat-bakat yang mungkin kalau misalnya harus nyampe ke ibaratnya ke yang di pusat lah gitu, itu mungkin agak jauh, mereka agak sulit. Kita coba bikinkan acara di sini. Kita jadi wadah, kita bikinkan acara, kita undang nih drummer-drummer yang entah itu yang masih pemula kah, atau drummer yang memang sudah profesional drummer, atau drummer-drummer cilik, sekarang banyak banget nih. Nah, kita jadikan ini sebagai wadah. Yuk kita main sama-sama di sini, kita bikin acara di sini gitu. Kemudian selain itu apalagi, kalau memang kita lihat nih, ada yang berbakat dan bakatnya ini bagus banget nih, kita juga akan salurkan, kita akan report juga ke pusat. Oh, ini kita dari Tangsel ada nih, ada bibit-bibit unggul nih. Oh gitu ya. Bisa nih dikaderisasi atau bisa diterbitkan lagi untuk jadi lebih profesional gitu. Sama kalau misal kayak banyak tuh tempat-tempat kursus yang taruhlah yang sekelas ya, ada tuh yang namanya yang keren tuh, yang orang pasti akan datang ke sini, hasilnya kayak kalau nggak salah saya pernah dengar itu dia nomornya Elemen. Kayaknya pernah kursus di tempat mungkin Bapak tahu. Oke. Namanya kalau nggak salah apa ya? Farabi apa kalau nggak salah. Oh, iya. Nah, itu ada kerjasama dengan Farabi atau seperti apa tuh kalau memang? Kalau untuk kerjasama di Indonesian Drummers ini kita merangkul seluruh lembaga pendidikan musik. Jadi siapapun kita akan rangkul. Karena sekolah musik itu di Indonesia ini banyak banget ya. Iya. Bukan hanya di Jakarta atau di Tangsel, tapi yang di Indonesia itu banyak banget. Dan buat kami ini lembaga musik ini ya teman kita semua. Jadi siapapun kita akan kerjasama gitu. Oh, siapapun ya. Iya. Jadi nggak menutup kemungkinan mau dari agensi atau dari namanya, tetap kita akan ibarat kita rangkul semua kok. Kita karena di sini kan Indonesian Drummers itu milik semua drummers. Jadi kita nggak mau mengkotak-kotakan. Oh, kita hanya bisa kerjasama dengan sekolah musik ini atau lembaga musik ini, enggak. Kita terbuka untuk semuanya.
terbuka berarti ya. Jadi nggak, pokoknya semuanya. Ayo kalau memang kita mau maju bareng, ayo di sini kita jalan bareng, betul. Kita ini ya. Jalan bareng-bareng lah gitu. Iya, kita jalan bareng-bareng aja, nggak usah seperti ya inilah. Oke. Oke, sambil ini tadi kan yang saya bilang ini ke cara-cara untuk ini tadi ya stick yang kita masuk buat ke season ininya. Coba bisa dikasih tahu apa untuk tadi ada yang belum dijawab, maaf. Tadi ada yang belum dijawab itu kalau masalah untuk menjadi drummer yang baik, yang bagus, yang ya kasarnya yang benar-benar kayak seniornya ini kan Sandi Andarusman itu kan bisa dibilang dari segi power oke, skill dia oke. Nah, gimana tuh kalau kita bisa untuk jadi seperti Bang Sandi Andarusman itu? Kalau untuk menjadi drummer yang baik udah pasti ya jalan satu-satunya adalah latihan. Latihan itu jadi memang ibaratnya kalau untuk latihan tuh kan nggak ada batasannya ya. Kalau ditanya sampai kapan ya terus aja berlatih gitu. Jadi kalau dibilang untuk jadi drummer yang baik gimana? Yang pasti satu dia memang punya minat dulu nih untuk jadi drummer. Kemudian kedua dia punya disiplin untuk latihan, disiplin diri sendiri untuk melatih dirinya. Yang ketiga dia juga paling tidak dia harus punya gambaran. Dia tuh sukanya seperti apa sih gitu. Sukanya seperti apa tuh bisa musiknya. Mungkin dia punya drummer idola. Oh iya. Ya, atau bisa juga mungkin dia punya seperti Adang ini dia senang melihat ini ada goal tertentu dia pengen yang musik-musik etnik atau tradisional itu juga bisa. Jadi dia punya dia harus tahu dulu dia sukanya seperti apa gitu. Setelah itu ya dia mulai belajarnya mulai dari teknik yang paling dasar gitu, ada yang namanya sticking atau rudiment. Oh, sticking ya. Ya, itu dari situ dulu karena memang kalau bukan ya saya ibaratnya membedakan atau gimana, tapi kalau untuk main drum ini kan beda dengan alat musik lain ya. Oh iya, betul. Pertama dari segi ritmik dan melodiknya aja beda. Kalau drum itu adalah alat musik ritmis ya, kalau bukan melodis. Nah, kedua kalau yang alat musik lain mungkin kita cukup mengandalkan otak, memori di otak kita gitu. Jadi kita kayak melatih teorinya. Misalnya belajar tangga nada C mayor, scale mayornya itu apa aja, intervalnya misalnya dari 1 1/2 1 1/1 intervalnya. Oke, itu cukup dihafalkan kemudian dimainkan dengan jari gitu kan, atau dengan piano atau dengan gitar gitu. Itu main tangga nada. Nah, tapi kalau di drum ini selain mengandalkan otak kita juga mengandalkan otot. Iya. Karena kan kalau kita main drum kita harus latih nih tangan kita nih, main setiap hari. Ini ngebentuk pergerakan dari pergelangan tangan, dari otot lengan, otot bahu, itu kita kan harus dilatih setiap hari. Biar ini nanti inget nih tangannya. Oh, kalau saya mau main yang 1/1 atau single stroke itu seperti apa? Itu ada namanya muscle memory. Itu dia biar tangannya terlatih, terbentuk ya. Jadi memang latihannya agak beda. Makanya drummer itu harus ekstra di bidang olahraga juga. Harus rajin olahraga ya. Rajin olahraga juga berarti kalau bukan nggak olahraga nggak maksimal. Soalnya saya juga pernah megang drum itu main drum 1 jam itu saya main drum setelah selesai lagu 1 jam saya latihan main drum itu saya nggak bisa bangun tuh. Ngap. Iya, saya nggak bisa bangun dari kursi drum itu sampai saya dibopong keluar. Itu kenapa tuh kalau memang seperti itu? Kalau kayak gitu kendalanya mungkin bisa jadi dari mungkin jarang latihan. Kedua memang jarang olahraga. Iya. Karena jarang bergerak ya. Begitu bergerak lama logikanya aja kayak kita jarang olahraga tiba-tiba kita jogging atau treadmill dihantam langsung 30 menit atau 1 jam. Udahannya kaki kita kram gemeter begini aja. Sama pun begitu juga dengan main drum. Karena kan kita menggerakkan koordinasinya 4 arah ya. 4 arah tuh kaki kanan, kaki kiri, tangan kanan, tangan kiri itu kan berbeda semua pergerakannya. Iya. Jadi kerjasama antara otak dan otot itu benar-benar dibutuhkan banget. Jadi selain kita berpikir, kita juga harus latih fisik kita sendiri. Fisiknya berarti dilatih juga ya. Kalau menjadi nggak hanya sticking aja, tapi latihan fisiknya juga harus dijaga. Oh pantas, saya sudah pernah gitu. Setelah selesai saya bilang, wah tolong dong kenapa? Gua nggak bisa bangun nih. Tolong bobong, akhirnya saya dibobong keluar. Setengah jam setelah dari itu baru saya bisa bergerak, baru saya bisa maksudnya bisa berdiri lah. Oh berarti tetap kita harus melatih otot-otot kita juga ya. Jadi nggak hanya tato kita langsung nggak pakai pemanasan kita langsung hajar sejam atau hajar setengah jam, berarti sama seperti olahraga yang lainnya ya. Iya sebenarnya mirip-mirip sih. Begitu pun main drum kayak kalau kita mau main mungkin kita bisa dibilang pemanasannya stickingnya Dang ya. Kita kalau udah sticking itu kayak udah lebih tenang. Karena saya juga pernah mengalami
Ya, bukannya saya merasa gimana, cuman saya main drum udah cukup lama gitu kan ya. Tapi pernah sekali waktu saya mau manggung saya tidak pemanasan, tidak sticking gitu. Padahal setiap hari saya main drum. Setiap hari saya main drum. Tapi begitu saya mau manggung saya gak pakai sticking dulu apa di backstage, enggak. Tahu-tahu naik panggung main. Kebetulan musiknya juga agak kencang ya. Musiknya kencang, begitu selesai main, ini tangan kayak kram gitu di sini. Oh iya, saya juga gitu. Iya, ngerasain saya pernah. Terus main double pedal, kaki udahannya jalan kayak orang pincang gitu. Pernah. Jadi memang ya kita butuh banget yang namanya pemanasan dari segi stickingnya atau latihan kakinya. Nah, kalau untuk latihan kakinya sendiri, karena kan ada tuh yang kita main double pedal ya. Iya. Nah, itu gimana tuh? Soalnya kan kayak model musik-musik underground itu atau punk itu kan dia ritmenya kan ritme cepat ya. Tempo cepatnya. Yeah. Nah, itu untuk mengatasi kayak kram itu berarti tetap sama. Kita tetap harus sering melatih otot kaki. Latihan juga sama juga. Sama ya. Prinsipnya tetap memang ya balik lagi latihan itu yang tadi saya bilang kalau mau jadi drummer yang baik ya harus disiplin. Salah satunya latihan. Oh gitu latihan ya. rutin. Latihan rutin itu bisa setiap hari atau seminggu 2-3 kali, 4 kali. Dan kalau yang memang sudah ibaratnya memang sudah mencintai drum ini sendiri, ada yang latihannya sehari itu sampai 2 jam, 4 jam, 5 jam. Bahkan guru kita sendiri Mas Gilang Ramadan sehari 8 jam main drum. Widih. Latihannya. Latihan 8 jam tuh sehari. Sampai ya? hari ini loh. Saya aja yang masih muda kalah sama dia. Itu nggak capek ya, fisik berarti sudah terbiasa mungkin ya. Sudah terbiasa dan dia juga kan ya menjaga pola hidup sehat lah gitu. Apalagi kondisi sekarang nih, itu berasa banget. Pola hidup sehat yang kita jaga selama ini tuh berguna banget di kondisi-kondisi seperti ini gitu kan. Iya. Yang memang dituntut adalah kita membangun imunitas, ya kita main drum juga mau nggak mau kita harus olahraga gitu. Betul. Oh gitu ya, berarti 8 jam. Waduh, saya kadang sejam aja udah ngap ya. Iya, udah ngap, udah aduh, kayaknya lutut udah pada lemes semua nih, lagi yang 8 jam. Mungkin saya angkat tangan dah untuk tapi saya minat sih ya untuk belajar lagi menjadi drummer. Iya, saya mau bertanya sama Butet. Butet udah berapa lama bergabung di Indonesian Drummer ini? Kurang lebih sih kita mau berjalan 4 tahun ya. 4 tahun ya? 4 tahun dari mulai awal dibentuk. Oh, dari mulai awal dibentuk ya. Kami di sini ada 7 pembina yang dari awal tuh maksudnya benar-benar ngebangun sama-sama Indonesian Drummer Tangsel. Ada dari ketuanya tuh dari Kak Andrian, Andrian Debu. Oh iya. Iya, saya tahu. Iya, ada Bang Tigor sendiri, ada Kak Tominya Wali. Iya. Kak Rustandi, terus ada drummernya Thomas 10-5. Oh iya. Dan saya sendiri. Oh, berarti termasuk berarti termasuk pembina juga ya? Enggak, maksudnya ngurus pengurus saja. Iya. Nah. Yang pembinanya senior. Senior semua ya. Kayak Bang Andrian juga pembina dia termasuknya ya. Oh iya. Iya. Terus gini, Butet sendiri kenapa sih tertarik dengan main drum? Kenapa nggak main gitar atau bass? Kan banyak tuh alat musik yang lain. Kenapa harus drum gitu ya? Ya, jadi dulu gini, zaman SMP itu kelas 1 ya. Jadi dia mana ngeband ya Om ya. Jadi kita abis sekolah itu studio main gitu kan. Ngeband. Nah di situ ngelihat ada drummer cewek di studio itu, namanya Kak Anggi. Dan saya ngeliat dia itu kok cewek main drum gitu ya. Tadinya saya tertarik itu jadi basis. Iya itu juga keren tuh. Saya tadinya mau jadi basis dan kebetulan ngelihat Kak Anggi ini, saya mengajukan diri, Kak saya mau seperti kakak. Sama dengan halnya Bang Tigor bilang, kamu mencintai drum dulu. Nah akhirnya ya udah, singkat cerita saya suka dengan drum. Saya nawarkan diri untuk les privat kepada beliau. Oh, ini Anggi MVV bukan? Bener Kak, Anggita Banyusuara. Iya. The best banget. Dia perjalanan hidup saya bermain drum. Iya, saya akuin Anggi keren. MVV ya. Dia ngeband dulu di MVV itu. Iya. Barangannya dulu gitarisnya Dimas, ada di kemarin sempat di sini. Sempat juga ya? Iya di sini. Ya dia juga ada sih, tadi katanya mau kemari sih dia. Singkat cerita sih seperti itu, makanya sampai detik ini meski saya nggak jago banget cuman saya mencintai drum dan suka banget sama namanya drum. Iya, tapi kalau namanya jago tuh di musik itu nggak ada. Ya Bang Tigor ya. Yang jago itu cuma ayam Bang Tigor ya. Masih belajar terus dan tetap semangat sih, disiplin. Iya, tetap semangat lah. Kalau untuk apalagi yang kita sukain, kita nggak perlu di sini sih. Kalau menurut saya sih ya, kalau namanya
untuk jago itu kita nggak perlu, yang penting kita disiplin dan bener. Bisa dan ada kemauan ya. Iya benar banget. Terutama kita mencintai drum itu dulu sendiri, baru bener. Kita bisa terjun dan mempraktekkan itu ya. Benar sekali. Iya, emang keren sih kalau untuk jadi drummer itu. Semangat terus pokoknya. Ya, semangat terus. Berlatih. Terus kita tanya ke Adam, gimana Adam? Tadi ya sama lah. Kalau maunya kenapa nggak main main gitar lah atau main suling atau apa itulah musiknya? Ya, kalau aku itu kebetulan pas kecil itu memang udah suka sama drum. Jadi dari kecil banget itu suka pukul-pukulin meja sampai pada rusak dong meja di rumahnya. Pukulin dinding. Dimainin bapak dong ntar kalau begitu mana. Dan kebetulan papa juga di rhythm section, jadi di ini yang sama. Oh masih ada darah musiknya berarti ya. Papa juga musisi. Orang musisi juga ya. Jadi ada turunan juga, berarti turunan di musik ya. Jadi mukul-mukul, berarti bapak mah mukul-mukul yang lain nggak ada masalah ya. Jangan ini dompetnya aja. Takutnya ntar ini mejanya cuma suara. Oke, berarti keren. Bang Tigor. Nah untuk berarti kan pembina tadi ada kurang lebih 7 orang ya. Nah untuk Bang Tigor sendiri ada kesulitan gak nih untuk yang kayak member-member baru untuk kasarnya kan kalau namanya setahu saya yang namanya musisi atau pekerja seni itu mereka kan sulit diatur. Dia maunya kadang kemauannya sendiri. Itu gimana tuh menyikapi yang kayak model kayak gitu? Ya itu mungkin kebanyakan ya. Tapi kalau saya sendiri kebetulan memang sebelum adanya ID Tangsel ini saya juga sudah terlibat di ID Pusat bersama dengan Andri. Andri juga waktu itu kita udah terlibat di ID Pusat. Kita sering acara bareng, kerja bareng lah di ID Pusat itu. Jadi waktu ada permintaan di daerah Tangsel sendiri gitu kan, pengen di Tangsel ada ID juga. Memang waktu itu sempat terlintas di benak saya, kalau di Tangsel gimana ya? Karena saya sendiri juga nggak terlalu luas wawasan di Tangsel ini sendiri kan. Iya. Nah, cuma bersyukurnya itu saya punya teman, ada Andri tuh, ada sahabat saya Andri tuh orang yang sangat fleksibel banget ya. Jadi dia memang cekatan untuk kayak merangkul orang gitu kan, dan dia kenal wawasannya memang luas banget di wilayah Tangsel ini. Jadi saya sangat dibantu dengan adanya Andri. Oh dibilang dengan ngurus musisi yang saya bersyukur banget di Tangsel baik-baik loh. Ya mudah-mudahan sih gak ada yang begitu. Tapi sejauh ini memang semua baik-baik. Jadi kalaupun kita mau bikin acara, kita mau mengadakan apa, member ID Tangsel ini support itu malah saya tuh juga kadang-kadang kaget juga. Mereka tuh antusias banget gitu. Jadi kita nggak perlu terlalu repot banget lah ngurusin di ID Tangsel ini, karena memang nggak ada yang kayak tadi disampaikan. Kalau dibilang musisi seniman gitu, seniman. Yeah. Kalau dibilang seniman susah diatur sebenarnya sih enggak. Cuman memang seniman itu berpikirnya abstrak. Iya. Yeah. Abstrak. Jadi kalau menurut orang lain dari A bisa ke B gitu. Kalau seniman enggak. Dari A bisa aja kita bikin A aksen 2 gitu. Ntar kita muter baru sampai ke B. Gitu. Jadi gitu ada istilahnya kalau orang kan kalau bisa simpel ngapain harus ribet tuh. Kalau kita seniman lain. Kalau bisa ribet ngapain harus dibikin simpel. Iya. Karena kita main musik biasa ribet sih gitu kan. Iya, emang makanya paling ribet. Saya juga kadang ngeliatnya alat udah paling banyak sendiri dia. Pokoknya saya udah nggak tahu ada nama-namanya itu apa aja. Pokoknya yang paling saya lihat kalau paling ribet drummer dah. Kalau bass paling pemain bass cuman bawa gitar bass, kabel jack, colok, selesai. Betul. Kalau drum kan ntar bawa snare, bawa cymbal, bawa pedal gitu. Nah, udah semua dibawa, sticknya nggak dibawa. Nah, gitu kan? Itu dia. Harus nyari stick sono sini. Makanya saya bilang berat banget emang kalau untuk jadi drummer ya. Ya makanya kalau balik lagi kayak tadi, gimana cara ngurusnya gitu, mengatasi. Ya pokok kita prinsipnya di sini di Tangsel kita semua keluarga lah. Jadi tidak ada istilah senior junior atau kayak tadi dibilang siapa yang lebih jago, nggak ada. Benar memang main musik tuh nggak ada yang jago tuh ayam gitu kan. Iya. Jadi kalau main musik kayak saya kebetulan saya juga pengajar, jadi kalau ada murid-murid saya bilang Kak atau Om, aku pengen dong jago gitu. Saya bilang saya tuh bukan lebih hebat dari kalian loh. Saya itu cuma lebih duluan main musik, lebih duluan main drum dari kalian. Nah, cuman saya juga waktu itu mulainya misalnya di usia Adam gitu.
Saya sekarang saya usia segini, saya porsi main saya segini, Adang segini. Nanti Adang seumur saya bisa jadi jauh lebih hebat dari saya gitu. Oh iya. Jadi nggak ada istilah lebih jago atau lebih hebat. Cuman kita duluan doang kok main musik. Nanti kalian bisa lebih hebat dari kita gitu. Iya. Ya, makanya kita coba merangkulnya dengan cara kekeluargaan aja gitu. Iya gitu ya. Iya. Makanya tadi kan kalau nggak persuasif pendekatannya dengan nggak kekeluargaan, kalau dengan wah nggak bisa pokoknya dengan cara temperamen itu kita agak susah ya, apalagi kan apalagi dengan macam-macam karakter orang-orang yang belajar itu kan beda-beda. Kadang yang ada yang begini, ada yang begitu, terus banyak alasan tahunya, berarti intinya cuma satu, kita ngerangkul dengan kekeluargaan. Betul. Dan bertanya mungkin maunya seperti apa, seperti gimana gitu ya. Kita open kok ya, kalau misalnya ada apa gitu kita tanya, minta masukannya dong, dari kita share di grup. Ini di Tangsel diajak kayak kemarin kita ada undangan dari Formutas mau bikin podcast, kita share di grup gitu kan. Waktu itu buat Andri yang share ya. Kemudian itu sebenarnya responnya banyak loh, yang mau ikutin itu sebenarnya banyak. Iya. Itu juga kalau kemarin kita open nggak ada pandemi, kita diundang sama Formustas nih. Ini kita penuhin semua. Ya mungkin nanti next lagi kalau memang pandemi sudah berkurang atau ini berkurang, ya kita bisa ngadain lagi nanti. Ya, amin. Kita undang kembali atau kita kita ngadain event bareng aja lah. Oke, untuk ini kita sedikit banyaknya saya udah bertanya. Nah sekarang tadi ini kan sudah dibawa nih. Sayang kalau nggak tadi saya mau bertanya untuk masalah ini tadi kan gimana cara menjadi drummer, tadi sudah dijawab ya. Berarti kan sering latihan. Nah ini yang apa aja nih step-stepnya untuk yang tadi pertama dari sticking. Terus setelah sticking apa? Ada lagi setelah sticking itu kalau misalnya buat stepnya menjadi drum itu? Oh setelah sticking itu kita belajar rudiment ya. Rudiment itu kalau bahasa ininya teknik atau skill. Oh skill ya? Ya skill, teknik yang digunakan. Jadi main drum juga ada tekniknya, kita sebutnya itu rudiment. Jadi rudiment itu nggak hanya selalu untuk tangan, tapi juga ada rudiment untuk kaki. Ya nantinya juga ada dari rudiment itu kita bisa membentuk yang namanya rhythm atau beat gitu. Nah jadi kalau untuk tahap awal memang yang paling penting ya latihan, kita coba dari tangannya dulu, dari posisi pegang sticknya. Iya gimana tuh? Nah kalau untuk pegang stick ini ya, kalau saya coba selalu mengajarkan supaya orang yang mau belajar drum itu mengandalkan adalah pergelangan tangannya. Meskipun nanti kalau sudah lancar mungkin ada juga yang menggunakan bantuan dari jarinya gitu ya. Tapi kalau untuk awal sebaiknya menggunakan pergelangan tangan supaya tangannya benar-benar terbentuk. Itu yang tadi saya bilang, ada muscle memory atau ada memori di otot yang ini bergerak. Jadi dia ingat di waktu harus single stroke, dia udah langsung bergerak gitu. Balik lagi misalnya harus double stroke, dibikin dua-dua. Ini kan sebenarnya butuh memorinya kan. Oh. Nah kalau sudah ada memori begini, mau diajak sticking sambil ngobrol pun ya ayo aja gitu, karena sudah ada memori di sini. Oh iya sudah ini ya. Gitu. Nah kemudian juga, jadi kalau dibilang mulainya dari mana? Pertama ya kita harus pegang sticknya dulu yang benar. Kemudian kita latihan. Ada rudiment, rudiment itu ada basic rudiment ada 3. Ada single stroke, double stroke, paradiddle. Nanti dari ketiga ini akan dikembangkan lagi. Ada yang namanya 5 stroke, ada yang namanya triplet, ada flam. Itu pengembangannya. Tapi kalau untuk dasarnya yang paling penting kita latih adalah single dan double stroke dulu. Kita akan kuatkan di situ dulu sebenarnya. Oh, untuk single dan double stroke ya? Iya. Itu berapa lama kita latihan? Kalau untuk ditanya berapa lama, kalau saya sendiri memang sampai hari ini masih terus melakukan itu sih, single stroke, double stroke, paradiddle. Kalau untuk durasi latihannya bebas sebenarnya, cuman ya itu tadi disiplin. Kalau memang mau 15 menit setiap hari. Oh, rutin gitu. Pokoknya hari ini 15 menit, besok 15 menit, besok 15 menit. Misalnya hari ini saya mau latihan 15 menit, besok 1 jam, terus besoknya lagi 15 menit. Nah itu ada pengaruhnya nggak? Sebenarnya ada pengaruhnya. Jadi kalau saya selalu menyampaikan, kalau mau sticking itu memang sebaiknya punya waktu khusus, misalkan 30 menit. 30 menit itu tuh nggak harus setengah jam kita begitu terus, nggak. Kamu mau pagi bangun tidur 10 menit nggak masalah. Nanti pulang kantor atau pulang sekolah gitu 10 menit lagi juga boleh. Sebelum tidur 10 menit lagi. Itu benar-benar dilatih. Lebih baik latihannya durasinya sebentar tapi sering.
Oh gitu ya. Ketimbang kita latihan 1 jam hari ini, latihan 1 jam lagi minggu depan, percuma. Iya begitu maksudnya. Itu percuma. Oh percuma, berarti mendingan sedikit tapi rutin gitu setiap harinya ya. Pokoknya mau 10 menit kali. 10 menit tapi setiap hari rutin. Oh rutin ketimbang gitu kita latihan 1 jam nih hari ini. Nah, latihan 1 jam lagi nanti Sabtu depan. Tangannya ngulang lagi, memorinya ngulang lagi. Oh jadi ngulang lagi, jadi nggak ini lagi ya. Jadi belum kerekam, tadi hari ini udah kerekam, besok nggak latihan, lusanya baru latihan lagi. Dari awal lagi berarti ya? Awal lagi. Oh begitu. Oke, tadi saya sampaikan di awal, memang yang terpenting adalah disiplin. Disiplin termasuk disiplin waktunya juga. Waktu untuk latihannya. Toh 30 menit itu tidak harus digempur 30 menit. Kita kan juga punya kesibukan, ada yang sekolah, ada yang kerja, ada yang kuliah gitu kan. Nah, kalau kita gempur 30 menit lumayan buang waktu juga gitu kan untuk persiapan kita gitu. Iya. Ya kalau 30 menit berarti yang simpelnya aja kita sabunnya sehari 10 menit. Yang penting rutin gitu. Pokoknya setiap harinya 10 menit ya. Jadi dari Senin sampai Minggu 10 menit gitu ya Bang, intinya. Jangan bisa dibilang jangan dijeda gitu. Ya. Tapi kalau untuk misalnya jam atau misalnya saya latihannya pagi, terus besoknya saya sore atau lusanya lagi saya misalnya siang, itu nggak ada masalah. Pokoknya yang penting intinya sehari itu 10 menit setiap hari. Ya. Oke. Ya. Tadi sticking saya sudah. Nah, untuk ini apa? Kalau tadi menjadi drummer yang baik juga sudah. Nah, dari saya mau tanya Madam lagi. Dam, setelah tadi kan dari musik etniknya atau misal dari musik Jawa Barat itu ini jadi modern. Itu apa aja Dam yang Adam bawa ini itu musik ininya tadi apa? Yang campuran itu yang menjadi kayak hip hop tadi ya. Selain hip hop itu apa gitu? Kan kalau saya dengar ada funk, ada punk ya, ada ya tadi bilang musik-musik itu macam ada underground. Nah, itu gimana tuh cara misal mengkolaborasi atau menggabungkan itu, Dam? Biasanya dari lagu-lagu itu diambil misalnya hanya liriknya saja. Liriknya aja Atau ada minus one dan itu dirubah sama gamelan. Misalnya nggak cuma musik hip hop doang sih, musik rock itu bisa, musik apa aja lah bisa. Maksudnya kalau pakai gamelan itu pakai stick juga atau gimana tuh? Di kaki. Jadi ada pedal pakai kabel gitu, pedal kabel. Oh, pedal kabel. Jadi bukan pakai sticking, ini pakai stick gitu ya. Jadi pakai kaki ya. Iya. Jadi kalau gamelan itu berarti kaki aja yang dimainkan itu. Oh, nggak pakai stick. Jadi gimana cara mainnya tuh? Di sebelah kanan itu ada. Di Instagram ada ya? Ada ya? Oh, boleh deh nanti. Oh iya, bagi teman yang mau apa? Tadi ada pertanyaan nanti ya, kalau misalnya mau bertanya-tanya tentang Indonesian drummer atau cara menjadi drummer atau yang lainnya, itu bisa menghubungi Formustas atau direct langsung ke DM ke Indonesian drummer ya. Nanti dijawab di sana, dijawab nanti dikasih tahu gimana cara menjadi member atau menjadi drummer yang baik dengan pembinanya dari Bang Tigor sendiri. Berarti sudah lama Dam mainkan itu Dam? 4 tahun ya. Main etnik tadinya itu aku main lagu rock, main lagu pop yang lebih umum lah. Tapi waktu itu ada namanya itu salah satu pengurus edukasi satu di Bekasi, Mas Sentani. Itu dia bikin satu grup itu namanya Cakranawa. Dia bikin dia bikin namanya Cakranawa, dan di situ Cakranawa itu bawain lagu-lagu etnik juga. Jadi di situ tuh aku tertarik gitu. Oh gitu ya. Tertarik. Oh jadi tertarik dari itu ya mulanya ya. Tertarik akhirnya sampai sekarang. Oh, sampai sekarang tetap masih ini ya. Berarti nggak mau ngerubah yang lain gitu. Tetap mengikuti perkembangan musik, tapi tradisional tetap ada. Tetap ada. Oh iya. Oke, masih untuk lanjut ya. Tadi saya
untuk anak Indonesian Drummer atau anak Formusa atau yang sedang nonton sekarang di Formustas, nanti mau teman-teman yang mau bertanya tentang Formustas atau tentang Indonesian Drummer itu silakan.